Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahna Zahra. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi kelas 12 tentang kaidah pencacahan, khususnya tentang mutasi dan kombinasi. Materi ini penting banget karena sering muncul dalam ujian dan menjadi dasar dalam peluang statistika, bahkan logika dalam komputer. Hari ini kita akan belajar apa itu permutasi, apa itu kombinasi, dan bagaimana perbedaannya. Dan yang terakhir kita juga akan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kaidah pencacahan secara logis. Yang kedua, membedakan kejadian saling lepas dan kejadian berurutan. Yang ketiga, memahami cara menghitung banyaknya kemungkinan suatu peristiwa secara sistematis tanpa menuliskan semua hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada apa itu kaidah pencacahan. Jadi, kaidah pencacahan adalah seperangkat aturan untuk menentukan jumlah kemungkinan dari suatu proses. Nah, inti utamanya itu kayak kita ingin tahu berapa banyak cara yang mungkin terjadi tanpa harus menuliskan semua kasus satu per satu. Nah, contohnya itu kayak kalau kita memilih baju dan celana, jumlah kombinasi bisa dihitung cukup dengan mengalihkan jumlah bajunya dengan jumlah celananya. Inilah ide dasar dari kaidah pencacahan. Dua konsep terpenting dalam materi ini yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi digunakan ketika urutan berpengaruh, sedangkan kombinasi dipakai ketika urutan tidak berpengaruh. Nanti kita lihat contoh perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi permutasi dan kombinasi, kita itu punya prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Yang pertama ada prinsip penjumlahan. Jadi, prinsip ini dipakai jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau mutually eksklusif. Nah, jika suatu peristiwa dapat dilakukan, yang pertama dengan M cara pada kejadian A dan N cara pada kejadian B, dan A serta B tidak bisa terjadi bersamaan, maka total cara sama dengan M ditambah N. Next, yang kedua ada prinsip perkalian. Nah, prinsip perkalian ini dipakai ketika proses berlangsung bertahap atau berurutan. Jika langkah 1 dapat dilakukan dalam M cara dan langkah kedua dalam N cara, maka total cara bisa M dikali N. Nah, ingat ya, perkalian hanya sah jika hubungan antara langkah 1 dan 2 bersifat independen atau setidaknya konsisten dari semua kemungkinan. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan. Sebuah nomor memiliki 3 digit angka 0 sampai 9. Setiap digit bebas dipilih. Langkah pertama, pilih angka ke-1 dari 10 cara. Langkah kedua, pilih angka kedua dari 10 cara. Langkah ketiga, pilih angka ketiga dari 10 cara. Nah, totalnya itu kalian bisa kali semuanya. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama aja 1000 cara. Nah, ini menunjukkan kekuatan prinsip perkalian, menghitung pola berulang dengan tepat. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu seseorang memiliki 4 kaos dan 3 celana. Karena memilih pakaian sama dengan 2 langkah pilihan atasan dan pilihan bawahan, maka total kombinasinya itu tinggal dikalikan aja. 4 dikali 3 sama aja dengan 12 cara. Oke, lanjut kita masuk ke permutasi. Jadi apa sih itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan. Jika ada N objek dan ingin menyusun R di antaranya, rumusnya seperti N P R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, keterangan N itu
itu sama aja jumlah total objek, yang R itu adalah jumlah objek yang ingin disusun, faktorial itu adalah perkalian berurutan, terus ada digunakan perurutan atau posisi berpengaruh. Jadi mutasi kalau urutannya berubah, maka hasilnya juga akan berbeda. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama, menentukan juara 1, 2, dan 3 dari 5 peserta. Kan kita nggak tahu ya juara 1, 2, 3-nya itu kayak gimana, siapa aja dari 5 peserta itu. Jadi posisi 1, 2, dan 3 itu jelas berbeda dong. Kalau A jadi juara 1 dan B juara 2, itu tidak sama dengan B juara 1 dan A juara 2. Nah, jadi gitu mutasi. Terus juga yang kedua, menyusun dua huruf dari A, B, dan C. A, B tidak sama dengan BA. Kalau urutan membuat hasil beda, itu sama aja dengan permutasi. Jadi itu kayak A sama B itu beda sama dengan BA. Dan yang ketiga, mengatur posisi duduk orang di 3 kursi. Kursi 1, 2, dan 3 punya urutan. Kalau orang yang ditukar tempat, susunannya juga akan berubah. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, terus ada 3 tempat duduk. Nah kalau misalnya kursinya itu udah berurutan tapi orangnya itu tidak berurutan, maka hasilnya juga akan berubah. Nah itu namanya mutasi. Nah, karena tadi udah contoh pemahamannya, sekarang contoh soalnya. Berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari 5 huruf yang berbeda? Jadi, cara jawabnya itu tinggal 5P3. 5 dikali P dikali 3. Nah, P-nya itu 4, jadi 5 dikali 4 dikali 3. 5 dikali 4 sama dengan 20, 20 dikali 3 sama dengan 60. Intinya, setiap kita Intinya, setiap kali kita menyusun, bukan sekedar memilih, itu adalah mutasi. Oke, selanjutnya ada kombinasi. Jadi, kombinasi itu adalah memilih tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi jika ada objek N dan dipilih R, rumusnya N C R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, keterangannya N sama dengan jumlah total objek, R sama dengan jumlah objek yang ingin dipilih, faktorial sama dengan perkalian, dan digunakan jika urutan tidak berpengaruh. Nah, singkatnya kombinasi itu kalau urutannya berubah tapi orang atau bendanya sama, maka hasilnya akan tetap sama. Oke, selanjutnya ada contoh pemahamannya. Yang pertama, memilih 2 teman untuk kelompok dari 5 orang. Nah, kelompok A, B sama aja dengan kelompok BA. Urutannya tidak berarti, tapi itu dinamakan kombinasi. Terus yang kedua, memilih 2 topping pizza dari 4 topping yang tersedia. Jadi, kalau kita mau memilih keju ditambah sosis, sama aja dengan sosis ditambah keju. Terus yang ketiga, itu ada memilih 3 soal dari 10 soal. Nah, ini tuh tidak ada posisi dan tidak ada urutan. Jadi, kalian tuh bebas mau pilih nomor berapa aja, asalkan dari 1 sampai 10 dan pilih 3 soal aja. Nah, contoh soal sederhananya itu kayak berapa banyak cara memilih 2 orang dari 5 orang. Nah, cara jawabnya itu tinggal 5C 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama aja dengan 10 cara. Next, ada inti perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi itu menyusun urutan penting. Intinya, permutasi itu menyusun, tapi kalau kombinasi itu memilih, urutannya tidak penting. Jadi mutasi itu kayak kita tuh menyusun juara 1, 2, dan 3. Nah, itu tuh urutannya tuh sangat penting. Tapi kalau kombinasi itu kayak kita membuat kelompok memilih teman itu secara acak.
Nah, jadi kalau cara cepat mengingatnya itu dengan cara kalau ada posisi itu mutasi, tapi kalau cuma dipilih itu kombinasi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, kaidah pencacahan itu membantu kita dalam menghitung jumlah kemungkinan tanpa perlu menuliskan semua kasus satu per satu. Nah, permutasi digunakan ketika kita menyusun dengan urutan berpengaruh, sedangkan kombinasi digunakan ketika kita memilih dan urutan itu tidak berpengaruh. Nah, teman-teman, kita udah ada di ujung pembahasan aja. Nah, kalian bisa memahami logika ini bukan hanya dengan rumusnya. Kalian akan lebih mudah mengerjakan soal-soal pencacahan di ujian. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.